apa kabar? Semoga semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Film yang akan dibahas kali ini menceritakan tentang... Kuy, lanjut aja simak alur ceritanya. Mom, who's that? Kisah bermula di tahun 1952, tepatnya berada di sebuah kastil biara Santa Carla, Rumania, yang terkenal angker dan terkutuk oleh warga sekitar. Di dalam biara, kita diperlihatkan dengan dua orang biarawati yang sedang berjalan di sebuah lorong menuju ke sebuah ruangan. Pintu ruangan itu bertuliskan, Tuhan berakhir di sini. Kemudian kedua biarawati itu memasuki ruangan tersebut, sementara biarawati lain berdoa demi keselamatannya. Namun tiba-tiba, Take it! It will come after you next. Don't let it have you. This evil needs a vessel to escape. seorang biarawati yang terlihat tua keluar dari kegelapan dengan tubuh sudah berlumuran darah. Biarawati itu menyuruh Victoria untuk segera berlari pergi sebelum ia ditarik ke dalam kegelapan. Biarawati muda itu kemudian berlari menuju jendela sambil memegang kunci. Lalu sosok iblis perlahan bergerak mendekatinya. Setelah meminta pengampunan dari Tuhan, Victoria mengalungkan tali di lehernya dan melompat keluar jendela. Beberapa minggu kemudian, tubuhnya yang sudah membusuk ditemukan oleh seorang pria bernama Francie yang biasa mengantar stok makanan ke kastil biara tersebut. Inilah The Nun, film yang rilis tahun 2018. Kuy, lanjut aja simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Cerita berpindah ke Roma. Kabar kematian seorang biarawati sudah terdengar oleh Vatikan. Kemudian para petinggi Vatikan mengutus seorang pastor yang bernama Ber untuk menyelidiki kasus kematian biarawati tersebut. Ber merupakan seorang pastor yang memiliki skill dalam melakukan pengusiran iblis. Jadi dia adalah orang yang tepat untuk ditugaskan menyelidiki kasus tersebut. Seorang kardinal menganggap kalau kasus itu merupakan aksi bunuh diri. Namun, pihak Vatikan tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang yang taat agama melakukan hal seperti itu? Karena di semua agama, perbuatan bunuh diri merupakan sebuah dosa besar. Untuk memudahkan penyelidikannya, seorang uskup memberi petunjuk pada Ber. Uskup itu menyarankan menemui calon biarawati yang bernama Irene di Inggris untuk membantu memudahkan proses penyelidikannya. Irene adalah seorang suster yang sangat akrab dengan anak-anak. Ia mengajarkan mereka berbagai hal tentang keagamaan meski belum mengambil sumpah janji kepada Tuhan. Irene lahir dan dibesarkan oleh pihak gereja. Sedari kecil ia sudah memiliki penglihatan mengenai hal-hal gaib. Kemudian uskup juga memberi petunjuk untuk menemui seorang pria yang bernama Francie. Pria yang telah menemukan mayat biarawati yang gantung diri. Pria itu tinggal di daerah sekitar biara. Awalnya, Francie menolak kembali ke tempat tersebut. Selain lokasinya yang sangat jauh di daerah pegunungan, semua orang yang ada di desa menganggap biara itu adalah sebuah tempat terkutuk. Namun, pekerjaannya sebagai peternak hewan mengharuskan ia kembali ke sana setiap 3 bulan sekali untuk mengantar stok makanan. Mereka bertiga pun akhirnya pergi menuju biara tersebut. Setiba di kastil terkutuk yang bahkan seekor kuda saja tidak mau masuk lebih dalam ke wilayah biara, terlihat di sana halaman biara itu dipenuhi salib yang menggantung dan menancap di tanah. Tempat tersebut seperti menahan sesosok makhluk agar tidak bisa keluar dari dalam kastil. Francie, when you found the nun, what did you do? I moved it to protect the body from the elements. Sepertinya tujuan Bert bukan hanya menyelidiki kasus kematian biarawati. Kardinal juga meminta ia untuk menilai apakah bangunan kastil ini masih suci untuk dijadikan sebuah biara atau tidak. Karena semenjak zaman perang, biara ini menjadi lebih tertutup. Bahkan di saat Francie melakukan penyelamatan mayat korban, ia sama sekali tidak melihat biarawati lain di dalam kastil.
Kemudian ia menyimpan mayatnya di sebuah ruangan pendingin tempat menyimpan stok makanan. Saat memasuki ruangan itu, Francie terkejut melihat mayat yang sudah dalam posisi duduk, karena sebelumnya ia mengingat betul telah membaringkan mayat di ruangan tersebut. What do you mean? She was laying down when I left her here. Pastor itu mulai mendekati mayat. Terlihat sebuah kunci yang tidak pernah terlepas dari genggaman mayat biarawati ini. Kemudian sang pastor meminta bantuan Francie untuk mengubur dengan layak mayat tersebut. Namun tiba-tiba salah satu lonceng dari sebuah kuburan berbunyi. Pastor itu menjelaskan lonceng itu sengaja dipasang oleh pihak keluarga. Jika lonceng itu berbunyi, berarti mayat di dalam kuburan sedang meminta pertolongan. Seusai pemakaman, mereka bertiga menuju ke tempat Francie menemukan mayat. Di sana mereka menemukan fenomena yang sangat aneh. Walaupun sudah beberapa minggu, namun ceceran darahnya masih terlihat basah. Bert, sang pastor, menyadari kalau ada biarawati lain yang sedang memantau mereka dari dalam biara. How's that possible? Lalu ia pun memutuskan untuk menemui salah seorang biarawati yang masih tinggal di dalam biara. Dia berharap bisa bertemu dengan kepala biara. Ruangan pertama yang mereka injak adalah ruang pemakaman. Semuanya masih terlihat normal di mata sang pastor dan Francie. Namun berbeda dengan Irene. Ia mendapati pemimpin para biarawati tengah duduk mengawang dengan wajah tertutup kerudung. Ia menanyakan maksud dan tujuan mereka mendatangi biara. I'm Father Anthony Burke. This is Sister Irene. Meskipun kedatangan Bert sama sekali tidak diterima, namun karena ini sudah menjadi tugas wajib dari Vatikan, ia pun berhasil meluluhkan kepala biarawati tersebut dan mendapat izin untuk tinggal beberapa hari di biara untuk memperoleh keterangan tentang kematian biarawati. Kepala biara itu juga menambahkan jika malam ini merupakan acara pembaktian dilanjutkan dengan keheningan sampai fajar. Jadi meskipun mereka bertemu dengan biarawati lain, mereka tidak akan membuka mulut sebelum selesai upacara tersebut. Tugas Francie mengantar telah selesai. Bert mengizinkan ia untuk kembali pulang. Dia meminta Francie kembali beberapa hari kemudian untuk mengantarkan stok makanan. There is lodging in the convent. You may stay there. Come back tomorrow and you will find the answers you seek. Saat keluar dari kastil, Francie dikejutkan oleh penampakan sosok biarawati yang berjalan memegang tali. Sosok itu adalah sosok yang telah gantung diri. Saat Francie mencoba mengikutinya, lalu tiba-tiba dengan perasaan takut, Francie pun berhasil melarikan diri sambil membawa salib di tangannya. Sementara di dalam biara terlihat Irene dan sang pastor sedang asyik mengobrol. Sang pastor bercerita tentang pengalamannya saat terakhir melakukan pengusiran setan pada seorang anak. Irene menanyakan kepada sang pastor kenapa ia berhenti menjadi pengusir iblis, padahal dulu Bert termasuk salah satu pengusir iblis ternama di masanya. Bert kemudian menceritakan alasan berhenti melakukan pengusiran, karena dulu ia pernah membuat pasiennya tewas saat melakukan pengusiran iblis pada seorang anak yang bernama Daniel. Dia adalah seorang bocah yang memiliki penglihatan sama seperti Irene, namun Daniel tidak bisa mengendalikan kemampuannya yang membuat dirinya kerasukan iblis selama bertahun-tahun. Semenjak itulah ia terus dihantui oleh rasa bersalahnya karena gagal menyelamatkan nyawa Daniel. Daniel sustained severe injuries during the exorcism, ones from which he could not recover. Malam itu, Bert terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari radio yang tiba-tiba menyala sendiri. Ketika Bert beranjak untuk mematikan radio, ia justru mendengar suara langkah kaki berlari. Kemudian ia mengikuti asal suara tersebut. Ia terkejut melihat sosok Daniel berada di sana. Bert yang masih penasaran terus mengikutinya sampai ke tempat pemakaman.
Kemudian ia dikejutkan oleh sosok Daniel yang kemudian sang pastor pun masuk ke dalam liang yang sudah disiapkan khusus untuknya dan terkubur dengan tanah yang sudah rata dengan rumput. Di tempat berbeda, Irene yang masih tertidur terbangun karena mendengar suara lonceng serta teriakan berasal dari tempat pemakaman. Ia mengandalkan intuisinya mencari sumber suara teriakan tersebut. Tanpa sengaja, ia tiba di tempat para biarawati yang sedang berdoa. Disinilah sosok iblis yang bernama Falak mulai menunjukkan wujudnya. Irene berhasil berlari dan menghindar. Lalu ia kembali mencari sumber suara yang berasal dari tempat pemakaman. Bert terus membunyikan lonceng, akan tetapi makam lain ikut membunyikan lonceng yang berusaha mengecoh Irene. Irene yang memiliki penglihatan gaib tidak mudah tertipu begitu saja. Akhirnya ia pun berhasil menemukan sumber suara Bert yang sudah berada di dalam kubur. Irene kemudian mulai menggalinya. Bert mulai merasa tenang karena Irene berhasil menemukannya. Ternyata di dalam kubur tersebut, ia baru menyadari berada di atas sebuah jasad. Di dalam makam tersebut terdapat beberapa buku ritual. Mereka baru menyadari kalau semua kejadian menyeramkan malam itu merupakan ulah dari sosok iblis jahat yang sangat kuat. There's a powerful evil presence in this place. How did you get in there? The ground was covered. Kejanggalan semalam juga menjadi semakin memperkuat perasaan mereka. Sebab di keesokan hari, saat Bert dan Irene berkeliling di area kastil, mereka berdua melihat kalau bekas ceceran darah dari mayat biarawati menjadi semakin banyak. Lalu untuk mencari jawabannya, Bert berencana bertanya langsung kepada para biarawati. Sedangkan Irene akan kembali menemui kepala biarawati untuk menanyakan perihal kunci yang ia dapat dari genggaman mayat. Kemudian Irene melihat seorang biarawati yang sedang berdoa. Saat Irene menghampiri bermaksud untuk menanyakan sesuatu, lalu dari arah belakang ia ditarik oleh seorang biarawati lain bernama Oana. Ia mengingatkan Irene agar tidak mengganggu proses doanya, karena doa yang mereka panjatkan saat ini harus terus berlangsung, tidak boleh terhenti walau sedetik pun. Mereka berdoa untuk menangkal kekuatan jahat agar tidak keluar dari kastil. Adoration for centuries. The sisters praying shifts to maintain a constant vigil. Sementara di desa, Francie tengah menceritakan pengalaman buruknya kepada beberapa orang. Ia juga mendapat informasi kemarin malam salah satu anak warga desa mengalami kerasukan kemudian tewas gantung diri sama seperti biarawati yang sebelumnya ia temukan. 12 years old. Hanged herself in his bar. Warga desa meyakini kalau nasib sial yang menimpa mereka berasal dari kastil biara. Mendengar itu, Francie menjadi semakin khawatir dengan keadaan Bert dan Irene. Francie pun memutuskan untuk segera kembali menjemput mereka. Scene berpindah. Terlihat Bert tengah mempelajari buku ritual yang ia temukan di dalam kubur. Dalam buku itu menunjukkan beberapa gambar yang melambangkan sosok Falak, iblis paling najis, paling kotor, dan dialah sang pangeran ular. Kenyataan temuan Bert itu membuat dirinya terkunci dalam ruang pemakaman. Di scene berbeda, Irene mendapat banyak keterangan dari Oana mengenai beberapa kejadian yang terjadi selama ini yang menimpa para biarawati. Oana bercerita mengenai kematian biarawati gantung diri bukanlah bunuh diri tanpa sebab, melainkan mengorbankan diri menahan sosok jahat yang hendak menguasai tubuhnya. Oana juga menambahkan dengan menceritakan tentang sejarah kastil biara ini. Biara ini dibangun oleh Duke Santa Carta di zaman kegelapan. Ia menulis naskah sihir dan ritual untuk membangkitkan iblis dari neraka. Ia membuka gerbang neraka agar roh jahat keluar.
Kemudian pihak kerajaan dan gereja mengetahui maksud tujuannya. Lalu mereka menyegel gerbang menggunakan pusaka kuno yang mengandung darah Yesus. Pada akhirnya gereja berhasil mengambil alih kastil. Lalu pihak kerajaan memerintahkan para biarawati untuk terus berdoa tanpa henti demi menjaga gerbang tetap tertutup dan mempercayakan darah murni Yesus dijaga oleh mereka. Awalnya usaha mereka berjalan lancar, akan tetapi saat terjadi peperangan, bom berhasil meledakkan beberapa bangunan, membuat doa para biarawati terputus dan melebarkan gerbang neraka. Oana menyadari kalau iblis itu berhasil keluar dari sana dan menggunakan tubuh salah satu biarawati untuk membangkitkan dirinya. Semua perkataan Oana baru disadari oleh Irene. Ia pernah melihat ada seorang biarawati di dalam kastil yang sudah tidak memiliki kesucian lagi. Kemudian pembicaraan mereka dipotong oleh biarawati lain dan menyuruh Oana untuk menutup mulut. Sister Oana, this time we attend to yours. Yes, sister. Sister Ruth is nearly finished with her prayers. Kemudian Irene diantar menuju salah satu kamar tempat biarawati yang ditemukan tewas gantung diri. Sister, wait. Yes. Sister Victoria had this in her possession. Now please, I must go pray. Di scene lain, setelah mencari tahu lebih dalam mengenai Falak, Ber didatangi oleh kepala biarawati dan kenyataannya dialah biarawati yang tidak memiliki kesucian yang telah dibicarakan oleh Oana dan Irene. Tubuh kepala biarawati sudah mengering, tidak bisa bertahan selamanya karena Falak membutuhkan tubuh baru. Kemudian iblis itu pun mengincar Irene sebagai mangsanya. Malam itu, Irene mendapat beberapa penglihatan. Di dalam mimpinya, ia juga mendapati seorang biarawati tengah bersujud di depan ranjang dan sebuah salib yang mulai berputar terbalik. Hal itu menandakan jika Falak berada di sekitar Irene. Semua itu merupakan penglihatan Irene mengenai kematian biarawati. Ia juga tanpa sadar berjalan di terowongan sampai ke depan pintu yang bertuliskan Tuhan hadir sampai di sini. Pada akhirnya Irene berhasil selamat karena pertolongan Oana. Dia meminta Irene untuk segera berkemas dan menunggunya di kapel. Tanpa pikir panjang, Irene segera mendatangi gereja. Betapa terkejutnya ia setelah melihat biarawati Oana telah meninggal dunia. Sedangkan Ber hingga saat ini masih terus digentayangi oleh arwah Daniel. Rasa bersalah di dalam dirinya membuat Ber tidak bisa fokus. Ia terus meminta maaf, lalu kemudian ia diserang oleh iblis Falak yang menyerupai Daniel. Di scene berbeda terlihat para biarawati mulai berdatangan ke dalam gereja untuk meneruskan doa. Di sana Irene diminta ikut berdoa. Apapun yang terjadi, tidak boleh terhenti mengucapkan doa. Di scene lain terlihat Pastor Ber yang sudah mulai terpojok. Beruntung pada saat itu Francie datang tepat waktu. Sementara tanpa Irene sadari, Falak telah berhasil membuat tanda pentagram di punggungnya, yang berarti kuasa gelap akan menguasai dirinya. Meski begitu, Irene tidak berhenti berdoa sambil menahan rasa sakitnya. Kemudian Ber bersama Francie sampai ke gereja. Mereka melihat Irene berdoa seorang diri. Semua yang telah Irene lalui dan Irene lihat adalah kemampuan penglihatannya akan hal-hal gaib. Namun nyatanya di dalam gereja kastil itu tidak ada satupun kehidupan di sana. Itu semua hanya penglihatannya saja. Lalu jasad itu secara tiba-tiba bangun dan langsung menyerang mereka bertiga. Oh, Father. Ber yang memiliki skill dalam pengusiran mulai melakukan ritual pengusiran. Singkat waktu, iblis itu pun berhasil terbakar. Tapi semua itu belum berakhir. Irene berencana akan mensegel kembali gerbang neraka menggunakan darah murni Yesus Kristus yang disimpan di dalam kastil. Sebelum pergi, Irene meminta Ber terlebih dahulu untuk mensumpah dirinya menjadi biarawati. Selesai itu, mereka pun berjalan menuju sebuah terowongan yang ada di dalam penglihatan Irene.
sebuah terowongan di bawah kastil dan kunci yang selalu ia bawa akan membuka sebuah ruang tempat darah murni Yesus Kristus disembunyikan. Selanjutnya, terowongan itu juga akan mengarahkan mereka sampai ke pintu gerbang neraka tempat keluar iblis falak. Iblis tersebut sengaja memisahkan mereka bertiga menggunakan berbagai kejanggalan-kejanggalan aneh seperti suara angin yang berhembus dan penampakan beberapa sosok biarawati yang telah wafat. Hal tersebut membuat Irene masuk lebih dalam seorang diri dan tanpa ia sadari telah berada tepat di tempat ruang ritual pembangkitan iblis. Tak berselang lama, iblis falak pun muncul di hadapannya. Francie yang mendengar teriakan Irene berhasil mendobrak masuk ke dalam ruang ritual. Ia mendapati para korban tumbal sudah mengelilingi Irene. Ternyata Irene kini telah benar-benar dirasuki oleh iblis falak seutuhnya. Sekali lagi, semua usaha Irene dan Francie belum berakhir dengan menggoreskan setetes darah murni Yesus Kristus ke wajah Irene yang dalam pengaruh iblis falak. Francie pun berhasil mengeluarkan iblis falak dari dalam tubuh Irene. Sementara, Burr hingga saat ini ia masih kewalahan menghadapi arwah Daniel. Bahkan, Burr harus mendapat sebuah serangan langsung dari ular yang mematok sebelah matanya. Kini, falak kembali mendatangi Irene dan mencoba mencekiknya. Iblis itu berusaha menghilangkan kesadaran Irene dengan menenggelamkannya ke dalam saluran air yang mana lokasi ini merupakan gerbang neraka tempat falak keluar. Tak berserang lama, Pastor Burr datang berusaha menyelamatkannya. Namun iblis itu makin menjadi yang tanpa intro langsung menyerang Pastor Burr. Dalam keadaan seperti ini, Irene tidak kehabisan akal. Ia mengambil darah murni Yesus Kristus, kemudian menaruhnya di dalam mulut, dan saat falak merasa Irene sudah kehilangan kesadaran, pada kesempatan itulah Irene memuntahkan darah murni ke wajah si iblis. Pada akhirnya, Irene pun berhasil mengembalikan falak kembali ke neraka, dan menarik semua kuasa jahat di dalam kastil, serta menutup kembali gerbang pintu neraka. Akhirnya mereka bertiga selamat, hanya Burr yang mendapat kebutaan di sebelah matanya setelah melawan arwah Daniel. Kemudian sebelum meninggalkan kastil, Irene sempat berdoa memberkati para biarawati yang telah gugur menahan falak. Tetapi Irene tidak sadar pada saat Francie menghadapi falak, iblis itu memasukkan sebagian roh miliknya ke dalam tubuh Francie. Dan film pun selesai. 20 tahun setelah kejadian tersebut, seorang pastor dan Irene menjelaskan dalam seminarnya bahwa mereka pernah melakukan pengusiran iblis di dalam tubuh Francie. Pastor itu menjelaskan kalau Francie telah lama dirasuki oleh iblis semenjak ia ikut melakukan pengusiran di Rumania. Semua itu terlihat dari lambang salib terbalik yang ada di tubuhnya. Thanks for watching, Bes. Bye!